Selamat sore, perkenalkan nama saya Clarita Bupo Eslena dengan NIM 1700139, Fakultas Fisip jurusan Sosiologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona. Pertama, saya akan menjelaskan munculnya virus corona. Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran tersebut. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan. Yang pertama kali terdeteksi munculnya di kota Wuhan, Tiongkok. Yang kedua, saya akan mulai menjelaskan cara, model, dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 hingga mencapai 500 triliun. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga pemerintah yang prioritas. Penggunaan masih bisa ditangguhkan. Di situ sisi anggaran dana bencana sebesar 500 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah corona di Indonesia yang sudah sangat masif. Namun di sisi lain besarnya jumlah dana yang diacurkan menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah memperingatkan akan menindak tegas oknum pemerintah yang melakukan korupsi anggaran COVID penanganan pembayaran wabah COVID-19. Selain menyiapkan dana alokasi khusus untuk penanganan virus corona, sesungguhnya setiap tahun pemerintah membuat alokasi dana yang sangat besar untuk menanggulangi bencana di tanah air. Misalnya, pada 2019 anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang disediakan pemerintah mencapai Rp 15 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam dari dana bencana pada 2018 yang sangat besar, dengan Rp 7 triliun. Sebelum wabah corona muncul, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk dana cadangan bencana pada 2020. Kekhawatiran Sri Mulyani dan banyak pihak akan potensi korupsi anggaran atau dana bencana bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana pemerintah muncul dari beberapa daerah yang mengalami bencana alam seperti tsunami di Aceh, Nias, Nainggolan, dan Sukabumi, juga gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nilai kerugian negara maupun praktik suap yang berkaitan dengan dana bantuan bencana beragam dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Badan Pemerintah Keuangan pada 2005 mengungkapkan penyimpangan dana bencana tsunami di Aceh dan Nias mencapai lebih dari Rp 150 miliar. Pelaku korupsi dana bencana terdiri atas kepala daerah, pegawai dinas atau kementerian, serta pihak swasta dan pejabat pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Menurut regulasi anti korupsi, sesungguhnya ancaman hukuman bagi koruptor dana bencana sudah sangat menjerangkan. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan mengatur hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana. Ada sejumlah upaya yang sangat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termasuk dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona yang akan segera dikucurkan pemerintah. Pertama,
Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memberikan peringatan disertai sanksi tegas kepada pejabat yang melakukan korupsi dana bantuan bencana. Strategi ini diharapkan dalam meningkatkan niat korupsi dana bantuan bencana. Kedua, pengolahan dana bencana harus transparan dan akuntabel. Tiap instansi yang terlibat dalam penanganan bencana harus menggunakan secara terbuka, menggunakan anggaran, dan bersedia dianut secara berkala. Hal ini penting